Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Apa kabarnya kalian? Sehat-sehat semua ya? Masih di kelas Madya. Sekolah Minggu hari ini, kita mau belajar tentang berjuang dalam pemberitaan Injil. Ayat Alkitabnya dari 2 Timotius 2, ayat 1 sampai 9. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu yang lalu untuk kami semua, sehingga kami bisa bersekutu bersama dalam sekolah minggu ini. Bapa, tolong persiapkan hati kami dalam mendengar cerita Alkitab hari ini. Kiranya pelajaran hari ini boleh menjadi berkat rohani bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita semua pasti pernah mendapat nasihat, terutama dari orang tua kita. Begitu juga dengan Timotius. Dia adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Rasul Paulus banyak memberi nasihat dan arahan kepada Timotius tentang pemberitaan Injil. Seperti dalam cerita Alkitab hari ini, dalam 2 Timotius 2 ayat 1-2, disebutkan Paulus memberi semangat dan dorongan kepada Timotius untuk tetap kuat dalam memberitakan Injil, serta melakukan apa yang sudah Paulus ajarkan kepadanya, yaitu mengajarkan kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan juga cakap pengajar orang lain. Paulus juga memberikan nasihat yang penting dalam memberitakan Injil. Ada 3 prinsip yang harus dipegang oleh Timotius dan pemberita Injil lainnya, yaitu fokus seperti seorang prajurit. Paulus memotivasi Timotius untuk menjadi prajurit Kristus yang baik. Sebagai seorang prajurit yang baik, dia harus fokus dan memiliki komitmen yang kuat serta tidak memusingkan kehidupan pribadinya. Prajurit yang baik selalu menurut dan taat kepada pemimpinnya. Dalam hal ini, yang disebut pemimpin yaitu Yesus Kristus. Begitu juga dengan kita. Sama seperti Timotius, bahwa Tuhan sendirilah yang memimpin kita kepada keselamatan. Maka, kita harus menjadi prajurit-prajurit yang berkenan kepadanya dan memiliki prinsip untuk tetap fokus dalam memberitakan Injil. Mengikuti aturan seperti seorang olahragawan. Dalam olahraga yang resmi selalu ada peraturan-peraturan yang harus diikuti. Tujuannya agar menjaga sportivitas dan tidak ada kecurangan. Sehingga setiap atlet yang mengikuti aturan-aturan dengan benar, dia berkesempatan meraih kemenangan dan mendapatkan piala atau medali. Paulus memberi nasihat kepada Timotius agar memberitakan Injil dengan tetap mengikuti aturan dengan benar, agar Timotius mendapatkan kemenangan dan mahkota. Aturan yang dimaksud di sini adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Bekerja keras seperti seorang petani. Untuk dapat menikmati hasil panen yang baik, seorang petani harus rajin dan sabar dalam proses merawat tanamannya, mulai dari mengemburkan tanah, memberi pupuk, menyiram, serta mengawasi dari ancaman hewan atau hama. Gambaran kerja keras petani ini, Rasul Paulus menjelaskan kepada Timotius, dalam memberitakan Injil dibutuhkan kerja keras, rajin, dan sabar, agar suatu saat nanti dapat menikmati hasil dengan baik. Dari penjelasan ayat-ayat tadi, Rasul Paulus memberitahu kita bahwa dalam memberitakan Injil memerlukan perjuangan yang membutuhkan komitmen, usaha, kesabaran, dan penderitaan. Kita sebagai orang percaya dan murid-murid Kristus, kita diajak untuk terus berjuang memberitakan Injil, sekalipun menghadapi tantangan-tantangan yang membuat kita menderita. Kita pun tahu, bila kita mengikuti kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti akan memimpin, menyertai, dan menolong kita
agar kita bisa melalui semuanya itu. Amin. Ayat hafalan kita dari 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kita ulangi lagi ya. 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami belajar untuk mau berjuang dalam memberitakan Injil, walau ada tantangan-tantangan yang harus kami hadapi. Kami yakin bahwa Engkau yang akan menolong kami. Ya Bapa, terima kasih atas kesetiaan murid-murid dalam mengikuti sekolah minggu online ini. Jaga kesehatan mereka dan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.